investor nanti untuk mengambil keputusan. Ya, dia akan eh, membeli saham atau menjual misalnya ya, atau dia mau menambah sahamnya dan sebagainya. Jadi dia pasti menganalisis hal-hal tersebut ya, berdasarkan apa namanya bukti empiris. Di peranan riset capital market ini besar ya. Para investor tentunya ya seperti misalnya Colin Hong ya, yang apa namanya dan beberapa pakar ya, beberapa apa namanya pemain di pasar modal. Kalau kita tanya mereka nggak hanya main feeling kan, ya pada saat mereka menentukan mereka akan membeli saham perusahaan ini atau menjual perusahaan itu atau menambah dan sebagainya ya, itu pasti menggunakan analisis ya, dan analisisnya itu berdasarkan bukti empiris. Jadi mereka menyimpulkan nanti akhirnya dapat parameternya ya, oh ternyata ini nih yang berpengaruh positif nih gitu ya terhadap return saham gitu. Jadi mereka akan melihat variabel itu ya. Ya baik, silahkan dilanjut kelompok ini sudah bisa dijawab. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mayang. Pertanyaannya, bagaimana teori akuntansi positif dapat digunakan untuk memahami fenomena akuntansi dalam pasar modal? Jawabannya yaitu, teori akuntansi positif adalah pendekatan yang fokus pada deskripsi, penjelasan, dan prediksi perilaku akuntansi berdasarkan pada realitas empiris. Dalam konteks pasar modal, teori ini dapat membantu memahami bagaimana kebijakan akuntansi, pengungkapan informasi, atau praktik pelaporan keuangan mempengaruhi perilaku pasar dan investor. Dengan menggunakan teori akuntansi positif, peneliti dapat mengidentifikasi bagaimana informasi keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan mempengaruhi harga saham, volume perdagangan, dan reaksi investor terhadap berita atau laporan keuangan. Hal ini memungkinkan untuk menganalisis sejauh mana praktik akuntansi tertentu dapat mempengaruhi nilai perusahaan di pasar modal. Selain itu, teori ini juga dapat membantu dalam memahami motivasi di balik kebijakan akuntansi yang diadopsi oleh perusahaan, apakah untuk mengoptimalkan valuasi saham, menarik investor, atau mempengaruhi persepsi pasar terhadap kinerja perusahaan. Secara keseluruhan, teori akuntansi positif memberikan pandangan yang berguna untuk menganalisis bagaimana informasi keuangan dan praktik akuntansi berinteraksi dengan pasar modal serta bagaimana pasar modal meresponnya. Baik, apa sudah bisa diterima oleh Mayang? Ya, baik. Terima kasih. Oke. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Erina, yaitu apakah dampak pengumuman laba akuntansi terhadap harga saham yang telah dijelaskan selalu ada. Dampak pengumuman laba akuntansi terhadap harga saham ini memiliki beberapa hipotesis sesuai dengan yang telah rekan saya sampaikan sebelumnya. Nah, berdasarkan research yang telah kami lakukan, bagaimana pengaruh laba akuntansi pada harga saham itu bergantung pada hipotesis yang digunakan dalam penelitian. Semua hipotesis tersebut tidak diuji dalam satu penelitian karena bergantung pada kondisi perusahaan serta variabel yang digunakan. Contohnya adalah Association Studies and Earnings Response Coefficient. Ada ada sebuah penelitian yang mengukur dampak perhitungan akuntansi terhadap harga saham. Tujuannya untuk menguji dampak dari variabel akuntansi dan informasi yang lebih luas yang menunjukkan return sekuritas dalam jangka panjang. Salah satu faktor yang memengaruhi IRC adalah financial leverage. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Iswadi dan Yunina, dapat ditarik kesimpulan bahwa laba akuntansi, financial leverage, dan tingkat inflasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap harga saham. Namun secara individual, laba akuntansi itu tidak memengaruhi harga saham. Financial leverage memengaruhi harga saham dengan arah terbalik. Dan besar pengaruhnya itu lebih kecil daripada tingkat inflasi. Dan tingkat inflasi sendiri mempunyai pengaruh yang paling besar dan negatif terhadap harga saham. Demikian jawabannya Erina, apakah bisa dimahami? Ya, bisa. Terima kasih.
Baik, selanjutnya untuk pertanyaan dari Neta, dengan adanya pandemi COVID-19, banyak sektor dirugikan, termasuk pasar modal yang mengakibatkan banyak harga saham mengalami penurunan. Pertanyaannya, hal apa yang dapat dilakukan seorang investor untuk menanggapi kondisi tersebut? Sebagai seorang investor, itu ada beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk menghadapi kondisi pasar modal yang menurun akibat pandemi COVID-19. Yang pertama itu bisa memilih saham yang memiliki prospek baik di masa depan, seperti yang berkaitan dengan internet, hosting, informasi, dan komunikasi. Nah, saham-saham ini bisa mendapatkan keuntungan dari perubahan perilaku konsumen yang lebih banyak menggunakan layanan online di masa pandemi. Kemudian bisa membentuk portofolio saham optimal yang mengoptimalkan keuntungan dan meminimalkan risiko melalui diversifikasi dan kombinasi berbagai instrumen investasi. Portofolio optimal bisa didapatkan dengan menggunakan metode analisis seperti rasio PBV, PR, ROE, dan DR. Nah, menyikapi pasar modal dengan sikap positif dan optimis juga bisa, yaitu serta percaya bahwa investasi di pasar modal adalah salah satu bentuk sesuatu yang bisa memberikan manfaat bagi kita dan orang lain. Kemudian, nah bagi investor itu meskipun dalam keadaan pandemi itu tidak boleh langsung panik atau langsung menyerah begitu saja karena masih banyak cara yang bisa dilakukan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk Neta, apakah bisa dipahami? Neta, apa masih ada di Zoom? Sepertinya ada kendala sinyal dari Neta. Untuk mempersingkat waktu, saya buka termin yang kedua. Silakan kepada tiga penanya yang ingin bertanya bisa langsung raise. Baik, kepada Anjali. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin saya belum bisa off cam karena terkendala baterai dan sinyal ya. Izin bertanya kan sudah dijelaskan tadi di dalam PPT bahwasannya riset ini dilakukan lebih efektif dilakukan sebelum produk itu launching kan. Nah, kalau riset pasar ini dilakukan setelah produk luncur memang tidak masalah, namun tidak efektif. Menurut penjelasan kalian, mengapa begitu? Apa sudah cukup jelas atau perlu diulang? Sudah cukup jelas, terima kasih. Baiklah, selanjutnya kepada Putri Adelia. Baik, terima kasih. Dalam studi kasus tadi kan disebutkan bahwa PSAK 72 itu pengganti dari PSAK 23, 34, 44, dan ISAK 10. Nah, perbedaan apa yang terdapat dalam PSAK 72 dengan PSAK yang mengatur sebelumnya? Terus, bagaimana sih perusahaan, alur atau proses perusahaan dalam menerapkan PSAK baru tersebut? Begitu. Apakah ada yang ingin bertanya lagi untuk satu penanya? Baiklah, akan kami berikan kami waktu untuk berdiskusikan pertanyaan dari dua penanya sebelumnya.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Anseli. Pertanyaannya yaitu, bagaimana jika riset pasar dilakukan setelah produk diluncurkan? Apakah efektif atau tidak? Jawabannya yaitu riset pasar yang dilakukan setelah produk diluncurkan masih dapat memberikan wawasan yang berharga, meskipun penelitian sebelum peluncuran tidak optimal. Ini dapat memberikan informasi tambahan tentang bagaimana pasar merespon produk yang sudah ada. Keuntungan dari penelitian pasca peluncuran adalah umpan balik konsumen, yaitu dapat memberikan wawasan langsung dari konsumen yang telah menggunakan produk, mengungkapkan kekuatan, kelemahan, dan perbaikan area yang mungkin tidak terdeteksi sebelumnya. Apakah sudah dapat diterima? Sudah, terima kasih Tamara. Sama-sama. Baiklah, di sini saya akan menjawabkan pertanyaan dari Putri Adelia. Pertanyaannya itu, dalam studi kasus tersebut disebutkan bahwa PSAK 72 merupakan pengganti dari beberapa PSAK lainnya. Nah, pertanyaannya, perbedaan apakah yang terdapat dalam PSAK 72 dengan PSAK sebelumnya, serta bagaimanakah alur atau proses perusahaan dalam menerapkan PSAK 72 tentang pendapatan kontrak dari pelanggan merupakan standar yang menggantikan beberapa aturan terkait. Dalam PSAK sebelumnya, yaitu PSAK 23, pengakuan pendapatan diakui dengan prinsip pengalihan risiko dan manfaat dari penjual kepada pembeli. Kemudian, metode dalam pengakuan pendapatannya diserahkan kepada manajemen untuk membuat kebijakan akuntansi terkait pengakuan pendapatan bagi perusahaan tersebut. Nah, sedangkan pada PSAK 72 itu memberikan satu metode pasti mengenai pengakuan pendapatan untuk semua industri. Prinsip yang digunakan pada PSAK 72 adalah pengalihan pengendalian atau transfer of control. Perbedaan utama antara PSAK 72 dengan aturan sebelumnya adalah berkaitan dengan pengakuan pendapatan dan juga biaya kontrak. PSAK 72 mengubah cara pengakuan pendapatan kontrak yang tadinya rigid atau rule based menjadi principle based. PSAK 72 dalam mengakui pendapatan diatur prinsip tunggal yang terdiri atas 5 langkah, yaitu yang pertama, mengidentifikasi kontrak, mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan, yang ketiga, menentukan harga transaksi, yang keempat, mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan, dan yang kelima adalah mengakui pendapatan ketika atau selama entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan. Nah, untuk alur atau proses penerapan PSAK 72 ini saya ambil contoh dari perusahaan Telkom. Sesuai dengan PSAK 72, perusahaan Telkom merupakan perusahaan bergerak di bidang telekomunikasi. Grup tersebut mengadopsi PSAK 72 pada 1 Januari 2020. Grup telah menerapkan beberapa pendekatan praktis terkait dengan PSAK 72. Yang pertama, kontrak yang telah diselesaikan. Perusahaan menerapkan PSAK 72 hanya untuk kontrak pelanggan yang belum selesai pada 1 Januari 2020. Yang kedua, yaitu modifikasi kontrak. Alih-alih menerapkan pendekatan retrospektif untuk mengukur efek kumulatif dari modifikasi kontrak sejak tiap modifikasi dilakukan, perusahaan mengumpulkan efek dari semua modifikasi kontrak yang terjadi sebelum 1 Januari, yaitu pertama, mengidentifikasi kewajiban kinerja yang telah dan belum dilaksanakan, dan yang kedua adalah menentukan harga transaksi dari kontrak modifikasi yang terbaru. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Apakah dapat dimengerti, Putri Adelia? Baik, sudah dapat dimengerti. Terima kasih kepada Nabila Anggraini. Oke. Apakah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, teman-teman? Kalau tidak ada, saya cukupkan untuk presentasi pada hari ini. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Pada saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya kelompok 12. Tadi sudah lancar banget ya menjawab banyak pertanyaan. Ada berapa? 5 ya, ada 5 pertanyaan untuk kelompok
Eh, jadi memang ya walaupun trennya apa secara praktek riset di pasar modal ini terus terus berkembang ya, terus dilakukan untuk membantu pengambilan keputusan investor. Namun riset-riset di bidang pasar modal ini hampir jenuh gitu. Ya, jadi kalau misalnya nanti ada yang tertarik meneliti mengenai riset-riset pasar modal, maka coba cari isu-isu yang apa sedang menjadi masalah gitu ya, sedang sedang dibicarakan orang ya, atau sedang banyak perdebatannya di baik di dunia maya maupun di dalam konteks apa namanya eh, praktis ya, dalam konteks praktis. Nanti coba misalnya kita lihat apa namanya masalah pemilu ya, bentar lagi ada pemilu di tahun 2024 gitu ya, kalau nggak salah bulan Februari ya. Kalau nggak salah di 14 Februari akan dilakukan pemilu. Nah, kemudian nanti berdasarkan apa eh, riset-riset sebelumnya ya coba dilakukan event study gitu. Ya, riset di pasar modal kira-kira apa namanya investor ya itu eh, merespon yang mana pasar ini dari eh, apa ketiga calon presiden ini gitu ya. Jadi apakah nanti kita bisa lihat bahwa setelah setelah terpilih apa namanya terjadi ya terjadi perubahan respon pasar gitu. Ini bisa dilihat bisa dari IRC-nya ya earning response coefficient atau dari apa eh, volume trading ya atau dari return sahamnya. Nanti sebenarnya eh, apa yang eh, direspon oleh pasar gitu ya. Itu bisa, itu namanya penelitian event study ya, dan itu penelitian akuntansi juga gitu ya. Nah, kemudian beberapa topik riset mungkin yang apa tadi apa namanya juga ditanyakan ya berkaitan dengan adanya pandemi COVID-19 gitu ya. Nah, apa namanya tidak menutup kemungkinan nanti akan ada apa ya bukannya mengharapkan ya, tapi ada kejadian-kejadian luar biasa yang bisa terjadi gitu ya. Nah, lalu ini apa yang akan eh, diprediksi gitu ya? Karena kita sudah melihat bahwa teori akuntansi positif ini digunakan untuk memprediksi kejadian yang akan terjadi di masa depan ya, berdasarkan bukti empiris. Nah, bukti empirisnya kan sudah disajikan oleh para researchers, oleh para riset akademisi ya. Akademis ini termasuk saudara kan, kalian semua ya, termasuk saya juga ya, di mana kita melakukan riset-riset, melakukan apa namanya penelitian ya untuk skripsi dan sebagainya ya, tesis, disertasi itu dalam rangka dalam rangka memberikan bukti empiris. Nah, bukti empiris itulah yang kemudian digunakan untuk memprediksi. Ya, pada saat kita tadi lihat di hasil risetnya, nah coba hasil riset tadi kelompok 12, mungkin Ibu bisa kita minta tolong di-share lagi PPT-nya ya, kelompok terakhir tadi. Ya, di kesimpulannya tadi kan ya apa masalah hipotesisnya. Ya, depannya eh, itu maksudnya statementnya apa statementnya? Bukan hipotesis, statement hipotesisnya belum ada. Hmm, hmm, hmm. Ya, setelah ini. Ini kan statistik deskriptif ya setelahnya. Hmm. Normalitas ini uji asumsi klasik setelahnya. Ini ya, ya ini hasil uji bedanya ya.
Ini kan ternyata untuk dengan signifikansi 0,780 artinya shareholder volume value sebelum dan setelah itu tidak berbeda. Ya, betul. Tidak berbeda ya. Dan yang tabel 5 ini ya, ini trading volume activity-nya sebelum dan setelah penerapan PSAK 72 ini 0,000 ya, signifikansinya 0,00 berarti di bawah 0,5 0,05 ya. Artinya signifikan berbeda ya. Ya, dari situ kita bisa mengatakan apa? Jadi, kalau ada penerapan PSAK baru ya, ini bisa diprediksi akan terjadi perubahan volume trading. Aktivitas volume perdagangan saham itu akan berbeda. Ya, pada saat berbeda, artinya pasar merespon apa enggak? Respon ya. Ya, jadi begitu diumumkan kan, wah ini perusahaan ini menggunakan PSAK 72 ini sudah berubah gitu ya. Berarti sudah ada keinginan untuk akuntabilitasnya makin baik ya, makin makin mendekati fair value dan sebagainya. Jadi respon pasar positif ya sehingga terjadi perubahan respon. Nah, dan sekarang eh, kita mendapatkan bukti empiris artinya. Nah, kalau yang di atas ini kan tidak terbukti, tidak terdukung ya. Karena 0,780 artinya dia tidak terdapat perbedaan. Ya, nah berarti tidak signifikan maksudnya. Nah, berarti yang memberikan bukti empiris adalah yang tadi yang terdukung itu, yang trading volume activity. Berarti nanti misalnya ada apa penerapan PSAK yang lain, ya kita sebagai investor, kalau posisi kita sebagai investor, kita sudah bersiap-siap nih, apa kita sebagai manajemen ya, manajer, sebagai agent, kita juga udah siap-siap. Begitu kita umumkan ada perubahan PSAK yang kita gunakan, ini nanti pasar bereaksi nih, pasar merespon. Berdasarkan apa? Berdasarkan hasil riset ini. Ya, jadi hasil riset-riset ini kemudian dikumpulkan dan konklusivitasnya ya, simpulannya mengarah kemana? Mengarah ke yang berbeda atau tidak misalnya gitu ya. Mengarah positif atau negatif. Nah, itu yang menjadi pegangan, menjadi bukti empiris bagi yang berguna untuk pengambilan keputusan si investor maupun manajer. Begitu. Cara menganalisanya seperti itu. Ya, ya mungkin eh, mulai ini ya, mulai eh, berpikir gitu, oh saya kayaknya passion saya di sini deh di keuangan, atau mungkin waduh saya nggak banget deh, saya nggak banget riset-riset begini gitu ya, atau kok logika berpikirnya saya kurang kurang masuk deh kalau keuangan, berarti nanti ngambil topik skripsinya jangan keuangan kalau misalnya berpikir begitu. Tapi kalau misalnya begitu mendengar penjelasan-penjelasan kita dari A sampai Z ya, kemudian apa yang kita pelajari di sini ya, kemudian kita benar-benar ada ketertarikan yang besar begitu ya, berarti passionnya di sini dan ambillah judul nanti deskripsi yang memang kita ada ketertarikan di sana. Jadi nanti bisa cepat gitu ya menyusun skripsinya, nggak susah gitu. Ya, mungkin itu ya tambahan dari Ibu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada? Ada, cukup. Nah, nggak baik. Kalau tidak ada, cukup. Silakan di close. Eh, artinya materi kita untuk TA tinggal satu lagi ya, Tiara ya. Terakhir minggu depan ya, topik. Masih ada 2 materi, Bu. Oh, dua apa? Satu lagi apa? Dua lagi apa? Behavior Research in Accounting sama Emerging Issue in Accounting and Auditing. Oh iya, emerging masih ada.
Ya, nanti behavioral research accounting juga menarik sekali. Ya, sangat-sangat menarik karena kita akan berbicara mengenai apa namanya riset akuntansi keperlakuan ya, yang mudah-mudahan nanti juga apa namanya membuka wawasan baru ya, eh, new insight begitu mengenai BRIA ya, Behavioral Research and Accounting dan nanti emerging market. Ya mungkin kita tunda ya minggu depan nampaknya akan kosong gitu karena ibu pulangnya hari Jumat sore ya. Jadi kayaknya nggak mungkin minggu depan ada reschedule. Jadi minggu depannya lagi masih cukup ya untuk sebelum UAS ya, Tiara ya. Ya masih Iya, cukup ya. Ah, Ibu, tapi ini Bu, yang dua materi terakhir ini eh, nggak ada kelompok yang presentasi, Bu. habis. Udah habis Iya, apa? udah habis. Oke. Gimana? Mau gini, maksud ibu proses pencarian ya, proses pencarian di mahasiswa itu tetap perlu ada karena eh, apa istilahnya kita perlu perlu meyakinkan, perlu dijamin gitu loh bahwa mahasiswa sebelum kuliah itu sudah baca dulu gitu, sudah apa namanya mendiskusikan dulu tentang hal ini. Apa mau ini di apa random? Bagaimana? Ada mungkin empat ya, mungkin mungkin ya di random empat apa dua dua kelompok nanti bu pilih aja gimana kelompok mana. Atau mau di spin aja, Bu, biar adil. Oh iya boleh di spin aja boleh deh biar adil ya. Hmm. Ya tapi kan ini istilahnya semua yang apa mahasiswa ya kan tetap aja harus mempelajari ya walaupun yang mempresentasikan kelompok tertentu tapi yang lain kan kita sepakat dari awal ya dikumpulkan ya biar ya nanti terakhir kan. Iya, Ibu, hard file-nya. Asalnya, oke. Ya, di-spin aja deh. Dan itu Ibu serahkan kepada apa namanya, Tiara ya, yang atur. Iya, Ibu. Ibu untuk terkait yang masalah buku itu gimana, Ibu? Bu yang mana? Yang, Eh, jadi ini Bu, yang disampaikan sama Bu Reni awal itu presentasi kami ini akan dibuat buku, Ibu. iya, betul. Jadi kita akan gabungkan apa namanya, bukan PPT-nya ya, tapi penjelasan di dalam bentuk artikel yang bukan riset ya. Jadi itu SLR, Systematic Literature Review dari beberapa literatur yang dibaca kemudian ditulis gitu ya. Yang dipresentasikan tadi kan sebenarnya apa namanya sudah membahas misalnya kayak tadi capital market misalnya ya sudah membahas mengenai apa-apa, nah itu ditulis saja kemudian contohnya adalah riset yang tadi yang dibahas. Jadi apa eh, nggak usah buat baru gitu maksud ibu. Jadi nggak usah terlalu repot ya. Jadi apa yang dipresentasikan itu aja yang kemudian ditulis dalam bentuk artikel dan itu yang akan kita gabungkan menjadi buku. Ya nanti apa diedit gitu ya, diedit dan nanti kita cetak. Ya pencetakannya nggak usah dari mahasiswa gitu. Jadi biar ibu yang akan dan Bu Reni ya yang akan memfasilitasi itu. Ya, Gitu. jadi tetap ngumpul hard file-nya dan juga itu ya bukunya itu. eh hard filenya aja. Maksudnya kok hardnya, softnya justru kan? Justru softnya ya. Enggak juga, Bu. Waktu itu dijelasin juga pas akhirnya pas mau UAS itu ngumpul hard file-nya, Bu. Tapi itu penyampaiannya sebelum disampaikan kita bakal buat buku itu, Bu. Hmm. Ya. Mungkin Ibu harus koordinasi lagi dengan Bu Reni ya terkait itu. Jadi nanti kesimpulannya apa akan Ibu sampaikan di pertemuan berikutnya ya.
Nah, karena apa namanya, yang penting kan udah siap ya artikelnya dibuat oleh masing-masing kelompok. Ya, Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. ya, baik, makasih. Ada lagi yang lain, silakan. Baik, kalau tidak ada mungkin cukup ya teman hari ini. Ucapkan terima kasih atas perhatian semuanya. Ini apa namanya, hmm, makin menyusut ini partisipan karena ini ya mungkin apa namanya beda jam ya. Ya, mudah-mudahan tapi tetap dibaca ya. Artinya walaupun walaupun ada yang mungkin keperluan lain begitu ya sehingga tidak sampai full mengikuti kuliah ini, tapi ibu ibu minta untuk tetap dibaca itunya apa namanya materinya di buku sehingga nanti pada saatnya ujian gitu nggak ada masalah gitu ya. Dan kita masih punya kesempatan dua kali lagi. Jadi apabila masih ada yang bingung di apa topik tertentu masih bisa memungkinkan untuk kita diskusikan ya kita apa kita mantapkan lah pemahamannya mungkin yang terkait dengan apa gitu ya masih membingungkan ya mungkin demikian terima kasih banyak atas perhatiannya mungkin Ibu akhiri pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.